warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine. Okay. Sebelum pembelajaran dimulai, Miss akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Yang namanya dipanggil raise hand sambil bilang present. Okay? Okay. Dita Ayu. Present. Okay. Rina Amelia. Present. Okay. Fania Ramadhani. Absent. Okay. Untuk hari ini Miss akan menjelaskan materi giving opinion, yaitu memberikan pendapat. Ada yang tahu memberikan pendapat tuh kayak gimana? Belum. Ya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, di sini giving opinion. Giving opinion means expressing personal thoughts, ideas, or views about a topic or situation. In office work, giving opinion is important because employees often share ideas in meetings, give suggestions about office systems, respond to problems or decisions. Opinions must be expressed politely to show professionalism and respect. Giving opinion means expressing personal thoughts, ideas, or views about a topic or situation. Jadi, giving opinion itu untuk mengekspresikan pendapat kalian, pikiran kalian, atau ide kalian tentang suatu topik dalam situasi di perkantoran. Karena kan kalian jurusan manajemen perkantoran ya? Iya. Nah, di perkantoran itu memberikan opini itu sangat penting karena di dalam perkantoran itu memberikan pendapat itu sangat penting karena karyawannya sering menyampaikan ide saat meetings, terus memberikan saran tentang sistem perkantoran atau respon pada suatu masalah di perkantoran. Nah, pendapat itu harus sopan, memberikan pendapat itu harus sopan karena kalian di suatu perusahaan, jadi harus sopan, tidak boleh asal memberikan pendapat karena itu menunjukkan profesionalitas kalian dan respect kalian. Nah, oke, kita lanjut ya. Okay, Miss. Nah, di sini ada expressions of giving opinion. Nah, common expressions used to giving opinion in formal or semi-formal situations. Jadi, expressions yang dipakai untuk memberikan pendapat ada yang formal dan informal. Nah, contohnya ada di sini, ada in my opinion, ada I think, ada I believe, ada in my view atau from my point of view. Nah, expression di sini menunjukkan bahwa statement kita, opini kita itu sopan. Kalau pakai yang in my opinion, I think, I believe, in my view. Jadi kalau mau memberikan pendapat harus pakai ini dulu, oke? Okay, Miss. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke. Selanjutnya, giving a reason. Pendapat itu harus disertai alasan biar pendapat itu kuat gitu. Ada alasannya kenapa kita berpendapat seperti itu. Nah, di sini giving reason means explaining why we have an opinion. In the workplace, reasons are important because alasan itu sangat penting karena they make opinions more logical. Dia membuat pendapat kita lebih logik, ya, masuk akal. Terus they help others understand our thinking. Mereka dia bisa membantu orang lain buat mengerti pikiran kita. Terus
reason ini juga bisa mensupport membuat keputusan. Nah, terus an opinion without a reason may sound weak or unclear. Jadi pendapat tanpa alasan itu bisa kedengaran lemah tapi atau kurang kuat gitu. Jadi pendapat harus disertai reason, ya alasan. Selanjutnya expression of giving reason. Nah, di sini ada expression for reasonnya. Di sini ada because, due to, the reason is, dan this happens because. Nah, kalau kalian memberikan pendapat terus ada alasannya, kalian bisa pakai ini ya. Bisa pakai ini, salah satu dari ini. Oke, selanjutnya ada agreement. Ada yang tahu agreement? Apa arti Indonesianya agreement? Persetujuan, ya betul. Nah, agreement is used to show that we support or accept someone's opinion. Jadi persetujuan itu digunakan untuk menunjukkan bahwa kita tuh support atau menerima opini seseorang. Nah, persetujuan ini membangun kerjasama antar tim, terus membuat diskusi yang lebih positif, terus menunjukkan respect antar kolega. Nah, di sini ada common expressions of agreement-nya, yaitu ada I agree with you atau I completely agree, terus ada I think you're right, dan terakhir ada that's a good point. Nah, keempat itu adalah contoh agreement. Nah, selanjutnya disagreement. Kebalikannya dari agreement, yaitu ketidaksetujuan. Nah, dalam perkantoran ini disagreement-nya tuh harus politely, harus sopan. Jadi biar nggak ada konflik gitu, nggak ada yang sakit hati sama pendapat kita kalau kita beda pendapat. Nah, di sini ada disagreement means having a different opinion. Ketidaksetujuan membuat opini yang berbeda gitu. In office communication, disagreement must be polite to avoid conflict. Kayak yang Miss tadi sampaikan, disagreement itu harus sopan biar menghindari konflik antar sesama kolega. Nah, di sini expression polite disagreement-nya ada I see your point but ... I respect your opinion but ... I disagree with you but ... Jadi harus disertai but ya, karena ini kan kita nggak setuju nih. I see your point. Ini kalimat polite-nya yang di sini I see your point atau I respect your opinion atau I disagree with you, ini kalimat polite-nya. Terus kalian abis but bisa ngejelasin tentang opini kalian sendiri. Oke, selanjutnya yaitu, nah di sini ada contoh-contoh dari yang giving opinion, agreement, dan disagreement. Nah, di sini ada in my opinion, teamwork is important because it improves productivity. Nah, ini contoh dari giving opinion. Terus selanjutnya ada contoh I agree with you that punctuality is necessary in the office. Nah, ini contoh dari apa menurut kalian? Yang ini, yang I agree with you. Agreement. Ya, betul, agreement, karena dia setuju sama pendapat orang lain. Kalau yang ini, I see your point, but I think online meetings are more efficient. Disagreement. Oke, betul, disagreement. Karena di sini disertai but. Di kalimat politely-nya I see your point, but ini pendapat dia sendiri tidak setuju. Oke. Sampai sini paham? Paham, Miss. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu practice ya. Kita bakalan latihan materi kali ini.
Kita jawab bareng-bareng. Nah, di situasi ini, Miss bacain dulu situationnya. Yang pertama ada an office supervisor asks about the use of digital attendance in the office. Complete the sentence. Digital attendance is more practical for office administration. Nah, menurut kalian jawabannya apa nih? Dari pertanyaan ini. Jawabannya in my opinion, Miss. Oke, in my opinion, karena dia memberikan pendapat. Oke, betul. Selanjutnya, situation yang kedua ada situationnya employees are discussing document organization. Complete the sentence. I believe organizing documents digitally is effective. It reduces the risk of losing files. Menurut kalian apa nih kalimat kata yang benarnya? Because benar, Rina. Karena dia memberikan pendapat dengan alasan, reasonnya, dan dia memakai expressionnya because. Oke. Selanjutnya yang ketiga ada situasinya a college says, in my opinion, rotating tasks can improve employee skills. Complete the response. Rotating tasks can help employees learn new skills. Nah, menurut kalian apa nih jawabannya? I agree with you. I agree with you. Kenapa I agree with you? Karena dia setuju tentang pendapat koleganya. Oke, betul. Berarti ini pertanyaannya tentang agreement ya? Iya. Oke. Selanjutnya soal yang keempat. Kalian tulis di buku masing-masing ya jawabannya sama opini kalian sendiri. Nah, situasinya Miss bacain. You are discussing the use of a shared calendar to manage deadlines. Give one sentence showing opinion and reason. Kalian tulis kalimat opini kalian beserta alasannya dari situasi yang di sini. Baik, Miss. Nah, yang kedua di sini situasinya ada coworker prefers working without a checklist, but you disagree. Jadi kalian membuat kalimat polite disagreement, ketidaksetujuan yang sama opini di sini ya. Tapi harus yang sopan. Oke. Miss kasih waktu 5 menit ya, cukup nggak? Cukup, Miss. Oke. Udah kali ya? Oke, sudah? Sudah, Miss. Oke, yang pertama jawab siapa? Siapa yang mau jawab yang pertama? Saya, Miss. Oke, Dita. Silakan. Soalnya dibaca juga ya. Baik, Miss. Okay. Situation. You are discussing the use of a shared calendar to manage deadlines. Pendapat kamu apa? Pendapatnya, I think using a shared calendar is effective because it helps employees track deadlines easily. Oke, betul. Nah, selanjutnya soal yang kedua. Rina ya, jawab. Soalnya juga dibaca. Situation. A coworker prefers working without a checklist, but you disagree. Nah,
Give one polite disagreement sentence. Nah, jawaban kamu apa? I see your point, but I think using a checklist help reduce mistake in office text. Oke, betul. Berarti semuanya sudah paham ya tentang giving opinion, agreement, dan disagreement? Paham, Sudah, Miss. Oke, siapa yang bisa nyimpulin dari materi yang udah Miss sampaikan tadi? Saya, Miss. Boleh, Dita. Pertama, materi giving opinion. Ya, Giving opinion itu menyatakan pendapat. ya. Terus giving opinion harus disertai dengan reason atau alasan. Respon dari pendapat yang disampaikan itu ada 2, Miss. Ya, apa aja tuh? Disagreement sama agreement. Ya. Oke, betul. Jadi semuanya udah paham ya? Paham, Miss. Oke. Baik, sampai sini saja mungkin materi yang Miss sampaikan. Selanjutnya minggu depan Miss akan menjelaskan tentang dialognya, cara dialognya, tentang memberikan pendapat. Oke, sampai sini tidak ada yang mau ditanyakan? Enggak, Miss. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.